Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Muhammad Faizin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Bagaimana yang dikatakan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Marilah sama-sama kita simak penjelasannya. Kata konsep hindari zina dan pergaulan bebas. Di sini dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Ada larangan berbuat zina, hukuman bagi pelaku zina, pergaulan bebas, penyebab perzinaan, faktor penyebab, dan dampak negatifnya. Selanjutnya, di sini pengertian pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Selanjutnya, pengertian pergaulan bebas menurut agama yaitu proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Itulah pengertian dari pergaulan bebas. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri pergaulan bebas? Yang pertama, menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan seks bebas. Yang kedua, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat terlarang. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Dan yang keempat, pakaian terbuka dan seterusnya. Itulah ciri-ciri tentang pergaulan bebas. Selanjutnya, dampak. Apa saja sih dampak dari pergaulan bebas? Yang pertama, ada bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Dan yang keenam, menyebarkan penyakit. Yang ketujuh, menurunnya prestasi. Dan yang terakhir, berdosa. Itulah dampak dari pergaulan bebas. Selanjutnya ada jenis-jenis pergaulan bebas. Apa saja sih jenis-jenisnya itu? A. Ada narkoba. Narkoba itu adalah zat-zat yang mengubah mood seseorang. B. Seksual bebas atau seks bebas atau hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. C. Upaya pencegahan pergaulan bebas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keluarga sebagai sekolah pertama. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai polisi sosial. Itulah jenis-jenis pergaulan bebas. Selanjutnya, etika pergaulan Islam. Menurut Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Itulah etika pergaulan Islam. Selanjutnya ada menerapkan akhlak mulia. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, meningkatkan pemahaman tentang Islam, berpikir untuk masa depan, hindari pergaulan bebas, dan yang terakhir membiasakan mengkomunikasikan segala persoalan dengan orang tua. Itulah ciri-ciri atau menerapkan akhlak mulia.
Selanjutnya, larangan zina. Pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya yaitu pembagian zina. Di sini zina dibagi menjadi dua, ada zina muhson dan zina ghair muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghair muhson itu kebalikan dari zina muhson. Zina ghair muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Atau dengan kata lain pacaran, itu termasuk zina ghairu muhsan. Selanjutnya yaitu dampak negatif zina. Yang pertama, menghilangkan wibawa dan kesucian diri. Yang kedua, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi. Yang ketiga, terserang penyakit mematikan. Yang keempat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang keenam, nasab menjadi tidak jelas. Ketujuh, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan waris. Hukuman bagi pelaku zina. Apa saja hukuman tersebut? Yang pertama, hukuman terhadap pelaku zina muhsan adalah dirajam atau dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Yang kedua, hukuman terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali dan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari pemukiman dengan jarak sekitar 90 km dari pemukiman umum selama 1 tahun. Itulah hukuman bagi pelaku zina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.